Halo adik-adik semua, selamat datang di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung vektor, yaitu aplikasi dari perkalian dot atau perkalian titik ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa perkalian dot itu adalah perkalian yang menghasilkan suatu skalar. Nah, sekarang kita akan belajar apa aplikasi dari perkalian dot tersebut. Pada dasarnya ada dua aplikasi utama. Yang pertama itu kita bisa menggunakan aplikasi perkalian dot untuk menghitung sudut antara dua vektor yang saling mengapit gitu ya. Jadi kalau kita punya dua vektor saling mengapit, kita bisa tahu sudutnya berapa. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui proyeksi dari vektor satu terhadap vektor yang lain. Nah, kita akan jelaskan satu-satu ya. Di sini apa itu, bagaimana cara penentuan sudut dua vektor, dan bagaimana cara kita mencari proyeksi vektor. Jadi langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu penentuan sudut dua vektor dengan bantuan perkalian dot. Kita sudah tahu rumus ini di perkalian dot ya. Rumus ini kita gunakan A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Itu kita gunakan kalau dikasih taunya itu dalam wujud panjang vektor, di mana cos theta di sini, theta ini menyatakan sudut antara dua vektor tersebut. Nah, kalau misalnya dengan sedikit manipulasi matematika, ketika kita pindahkan panjang vektor A dan panjang vektor B ke ruas kiri, maka kita akan dapat cos theta sama dengan A dot B, ini adalah vektor ya, dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Jika A itu adalah A1, A2, 3, dan B itu adalah B1, B2, B3, kita tahu ini perkalian dot biasa. Sehingga nanti kita akan dapatkan, kalau perkalian dot kan setiap komponen yang sejenis kita kalikan ya. Maka A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3. Sedangkan di bagian bawahnya, panjang vektor A kali panjang vektor B, yang dinamakan panjang vektor adalah setiap komponen kita kuadratkan, jumlahkan, kemudian akarkan, seperti ini. Jadi rumusnya sebenarnya cukup simpel. Nah, terus bagaimana kita melihatnya? Coba ambil contoh. Di contoh soal kita lihat aplikasinya ya. Jadi ada dua buah vektor, katanya ini ada vektor A, I-2J tambah 3K. Dan vektor B itu adalah 3I tambah J tambah 2K. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan sudut antara A dan B jika sudut tersebut itu adalah beta. Gitu ya. Jadi kita gambar aja, misalkan kalau kita mau buat gambar, sebenarnya nggak perlu gambar juga nggak apa-apa. Anggap aja di sini ada vektor A, dan anggap aja di sini ada vektor B. Oke, vektor B kita kasih yang warna biru gitu ya, supaya kita terlihat jelas ada dua buah vektor yang berbeda. Sudut di antara A sama B ini adalah beta. Pertanyaannya betanya berapa? Itu yang ditanyakan di soal. Mau nggak mau kita harus mencari dong. Pakai apa? Perkalian dot. Nah, sebelum kita mau mencari dengan menggunakan rumus yang kita tahu ini, ada baiknya bentuk vektornya kita ubah dulu jadi bentuk matriks kolom. Jadi anggap aja vektor A itu kan kita tahu I-2J tambah 3K ya. Itu menunjukkan sumbu X 1, J itu menunjukkan sumbu Y, min 2, Z itu menunjukkan, K itu menunjukkan sumbu Z, berarti 3 ya. Jadi vektor A itu sebenarnya adalah 1, min 2, 3. Dan vektor B, kalau kita perhatikan, kalau kita bentuk dalam bentuk matriks kolom, itu adalah 3, 1, 2. Jadi berdasarkan rumus yang udah kita tadi tulis, nilai cos beta itu adalah vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Gitu ya. Vektor A-nya apa tadi? Tulis 1, min 2, 3. Kita dotkan dengan panjang vektor B-nya apa? 3, 1, 2. Dibagi dengan panjang vektor A adalah akar dari setiap komponen A dikuadratin, jumlahkan. 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Dikalikan dengan panjang vektor B. Setiap komponen B dikuadratkan, jumlahin, akarin. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita akan dapat hasil berapa nih? Ketika kita melakukan perkalian dot, setiap komponen yang sama dikalikan, kemudian semua jumlahin ya.
1 kali 3 ditambah min 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 gitu ya. Dibagi dengan akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9 gitu ya. Betul? Dikali dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 4. Sama dong ya. Bawahnya akar 14 kan masing-masing. Berarti kita akan dapat cos beta itu adalah 3 kurang 2 ditambah 6 dibagi dengan akar 14 kali akar 14. 3 kurang 2, 1. 1 tambah 6, 7. 7 per 14, di mana hasilnya adalah setengah. Simple ya. Nah, tapi yang ditanya bukan cosnya kan. Yang ditanya itu betanya berapa. Nah, itulah tujuannya kenapa kita harus tahu atau hafal tabel trigonometri. Kalau kita perhatikan baik-baik, cos itu ada di sini semua nih. Yang ditanya sudutnya. Jadi kita lihat cos berapa yang nilainya setengah. Kalau kita lihat cos setengah itu di bagian sini itu sudutnya adalah 60 derajat. Berarti sepakat betanya itu adalah 60 derajat. Inilah yang namanya penentuan sudut dua vektor. Nah, aplikasi kedua digunakan pada saat apa? Aplikasi kedua di situ digunakan untuk menentukan vektor proyeksi dari dua buah vektor. Jadi bayangkan vektor proyeksi itu seperti ini. Kita punya dua buah vektor gitu ya. Ini adalah vektor A. Kita kasih warna merah aja gitu ya. Kita pakai permainan warna. Dan kita anggap aja ini adalah vektor B. Vektor B itu ada seperti ini. Salah satu vektor bisa kita proyeksikan ke vektor lainnya. Itu yang namanya proyeksi. Definisi proyeksi adalah ketika di setiap ujung-ujung vektor kita tarik garis tegak lurus ke vektor yang mau arah jadikan tempat proyeksi. Jadi kalau misalnya kita mau proyeksikan A ke B, jadi dari sini kan kita mau cari proyeksi A ke B. Berarti B itu sebagai tempat proyeksi. Berarti ujung-ujung dari vektor A, tarik garis tegak lurus ke vektor B. Karena kebetulan ujung dari vektor A udah bertemu di vektor B, nggak usah tarik garis lagi. Dari ujung sini tarik garis tegak lurus. Jadi kalau proyeksi itu tegak lurus ya. Kita akan dapatkan ini adalah vektor C. Nah, lihat baik-baik. Kita kasih warna hijau ya. Nah, ini. Nah, vektor C ini ketika kita hitung panjangnya, dia kan pasti punya panjang dong. Dari sini ke sini. Betul ya, ini panjangnya kan. Nah, panjangnya inilah yang namanya dikatakan sebagai proyeksi vektor skalar A ke B. Jadi kalau ditanya proyeksi vektor itu berkaitan dengan panjang proyeksinya dari sini ke sini itu panjangnya berapa. Yang garis hijau ini panjangnya berapa. Jadi bisa kita tulis sebagai modulus dari C atau panjang vektor C. Jika kita anggap bahwa vektor C itu ada hasil proyeksi A ke B. Nah, kadangkala yang ditanya itu bukan cuma proyeksi vektornya aja atau proyeksi skalarnya. Kita seringkali ditanya vektor C-nya juga. Jadi tolong dibedakan antara proyeksi vektor sama vektor proyeksi. Kalau proyeksi vektor itu kita mencari panjang dari vektor C, hasil proyeksi dari A ke B. Tapi kalau ditanyanya adalah panjang dari vektor C itu kalau ditanya vektor C sendiri, ditanya vektor C-nya sendiri hasilnya dalam bentuk vektor. Itu namanya vektor proyeksi. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya seperti apa? Jadi seperti yang tadi, kita tahu A, kita tahu B, kita mau proyeksikan dari A ke B ya. Maka kita tahu panjang yang dari sini ke sini itu adalah proyeksi vektornya, yaitu skalarnya gitu ya. Maka bisa kita dapatkan C, panjang vektor C atau proyeksi dari A ke B itu adalah A dot B dibagi panjang vektor B. Nah, begitu juga berlaku dengan kebalikannya. Jadi, bagian bawah itu selalu tempat proyeksi. Jadi, kalau misalnya kita mau cari proyeksi misalnya dari B ke A, atasnya tetap sama. Karena A dot B sama B dot A sama aja ya. B dot A aja tapi nggak apa-apa. Dibagi dengan panjang vektor A. Karena yang bertindak sebagai tempat proyeksinya itu adalah si A. Nah, kalau misalnya proyeksi vektor, bukan ini terbalik, harusnya vektor proyeksi ya. Vektor proyeksi. Kalau tadi proyeksi skalar itu namanya proyeksi vektor, boleh juga. Kalau vektor proyeksi A ke B,
yang dihasilkan itu selalu vektor. Jadi yang ditanya itu vektor C-nya. Jadi kalau misalnya proyeksi skalar kan yang ditanya panjangnya. Kalau misalnya vektor proyeksi itu yang ditanya ininya nih. Ini kan vektor kan, dia punya arah, punya panjang kan. Vektor C ini yang ditanya. Nah, gimana cara pakai rumusnya? Proyeksi atau vektor proyeksi A pada B, berarti B bertindak sebagai tempatnya itu adalah, anggap aja vektor C, vektor A, didotkan dengan vektor B, dibagi panjang vektor B dikuadratkan, kali vektor B. Begitu pula dengan kalau misalnya kita mau cari vektor proyeksi B ke A. Atasnya sebenarnya nggak masalah, karena kalau perkalian dot mau dibolak-balik sama aja. B dot A dibagi dengan panjang vektor A dikuadratkan, dikalikan vektor A. Seperti itu ya. Jadi ini yang namanya vektor proyeksi. Jadi rumusnya nggak susah dihafalkan ya kalau kita perhatikan. Nah, kita ambil contoh soal ya, seperti ini misalkan. Kita punya diketahui dua buah vektor gitu ya. Vektor pertama yaitu vektor A itu adalah 1, min 1, 0. Oke. Vektor B itu adalah min 1, 2, 2. Pertanyaannya adalah kita suruh menentukan panjang proyeksi vektor. Nah, panjang proyeksi itu vektor itu artinya vektor skalarnya kan. Skalarnya dia, panjangnya berapa ya. Dari A pada vektor B, berarti B bertindak sebagai tempat proyeksinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita disuruh nanya, vektor proyeksi A pada vektor B. Jadi yang ditanya bagian kedua di sini berkaitan dengan vektornya. Ini kata kuncinya bagian 2, yang bagian B ini vektor, bagian ini A itu panjang. Panjang itu artinya skalarnya. Besar panjang proyeksinya berapa. Paham ya? Nah, kalau kita mencari untuk yang kasus A, langsung aja, nggak usah kita gambar, nggak perlu digambar sebenarnya. Langsung aja, proyeksi vektor A pada B adalah, anggap aja dia sebagai panjang dari vektor C, karena skalar ya. Itu adalah A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Karena B di sini bertindak sebagai tempat dari proyeksinya. Kita masukin deh. A itu adalah 1, min 1, 0. Dot B itu adalah min 1, 2, 2. Dibagi dengan panjang dari vektor B. Panjang dari vektor B berarti akar dari setiap komponen kuadratin, jumlahin ya. Kita akan dapat min 1 kuadrat. Oke, sorry. Min 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ya. Jadi kita akan dapat yang bagian atasnya di sini adalah 1 kali min 1, min 1 langsung ya. Min 1 kali 2, min 2 gitu ya. 0 kali 2, 0 gitu ya. Setiap komponen kita kalikan kemudian kita jumlahkan. Dibagi dengan akar dari komponen, semua komponen dikuadratkan kemudian jumlahkan ya. Berapa jadinya? 1 ditambah 4 ditambah 4. Kita akan dapat hasilnya adalah min 3 dibagi dengan akar 9. Min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Nah, kan nggak mungkin kan panjang minus kan? Ketika kita dapat modelnya seperti ini, kita harus ingat bahwa memang dalam perkalian dot itu bisa jadi kita akan dapat hasil negatif. Kalau kita dapat hasil negatif, karena dia itu kita mau mencari skalarnya, sekalian mutlakin saja. Jadi kita mutlakin. Jadi kalau kita mutlakin, jadi panjangnya itu sebenarnya cukup satu satuan. Paham ya? Jadi masalah minus sama plusnya nggak usah kalian pikirin. Karena pasti yang namanya panjang itu nggak mungkin minus. Memang mungkin dalam perkalian dot dapatnya minus. Tapi minusnya hilangin aja dengan harga mutlak. Jadi kita mutlakin dia. Supaya dia jadi tetap dalam bentuk yang positif. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari vektor proyeksi? Kalau kita mencari vektor proyeksi, berarti yang ditanya itu kan dalam bentuk vektor ya. Berarti vektor C-nya yang ditanya. Dimana sebagai tempat dari proyeksinya adalah si B. Berdasarkan rumus yang udah kita dapat tadi, vektor proyeksinya itu adalah A dot B dibagi dengan panjang vektor B kita kuadratkan kali vektor B gitu ya. A dot B 1 min 1 0 didotkan dengan min 1 2 2 dibagi dengan akar dari
panjang vektor B ya. Min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita kuadratkan lagi. Kenapa kita kuadratkan? Karena panjang vektor B yang dikuadratkan ya. Kali vektor B itu sendiri. Min 1, 2, 2. Oke. Kalau kita lihat baik-baik yang ruas bagian kiri, kita akan dapat ini pasti modelannya dalam bentuk skalar. Betul nggak? Ini pasti skalar. Kenapa? Karena perkalian dot kan skalar. Bawahnya skalar. Skalar itu konstan ya. Konstanta kalau kita bagi dengan konstanta, ya pasti hasilnya merupakan konstanta. Konstanta dikalikan vektor, ya pasti hasil vektor. Maka dari itu kenapa vektor proyeksi itu selalu menghasilkan vektor. Jadi ketika kita lakukan perkalian biasa yang bagian sini dulu, berarti kan min 1, min 2, tambah 0, dibagi dengan, ini tadi udah ya, akar 9 kan. Akar 9 kita kuadratin jadi berapa? 9 kan. Dikalikan lagi dengan min 1, 2, 2. Kita akan dapat min 3/9, min 1, 2, 2. Atau min 1/3, min 1, 2, 2. Ketika setiap vektor dikalikan dengan suatu konstanta, maka setiap komponen dari konstanta tersebut dikalikan konstanta tersebut. Maka kita akan dapat min 1/3, jadi plus 1/3 ya. Bukan min 1/3 karena min ketemu min. 1/3, min 2/3, min 2/3. Jadi kalau kita tulis supaya enak kita langsung aja ya. Jadi seperti ini jadinya, ini kan langsung aja min 1/3 ya. Min 1/3 ini kan min 3/9 ya. Jadi ketika kita hitung jadinya 1/3 min 2/3 min 2/3. Ini adalah yang namanya vektor proyeksi. Jadi karena kalau kita perhatikan hasilnya adalah berupa vektor. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita bertemu di materi selanjutnya.